Oke, ya, semuanya hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang data transformation. Ya, oke, kita mulai. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama saya Damar Diansyah. Saat ini bekerja sebagai data analytics di video. Oke, nah, mungkin sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, kita coba recap dulu ya. Sebelumnya kita udah belajar apa aja di minggu ini. Nah, jadi di minggu ini kita udah belajar tentang berbagai materi yang fokusnya tentang gimana caranya mengambil data sampai mengolah datanya. Nah, di awal minggu kita belajar tentang data collection, tentang mengumpulkan data ya. Lalu di hari kedua, di hari Selasa, kita belajar tentang data cleaning, gimana caranya membersihkan data dan apa aja data yang perlu dibersihkan. Lalu di Rabu kita belajar tentang data reduction untuk mengurangi data ya, gimana caranya mengurangi data yang jumlahnya besar, memilih kolom yang tepat, melakukan dimensionality reduction, seperti itu. Lalu kemarin kita belajar tentang data integration, yaitu gimana caranya mengintegrasikan data yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti itu. Karena pada dasarnya sumber data itu biasanya terletak di tempat yang bermacam-macam gitu ya. Ada sumber data internal, ada sumber data eksternal, lalu kemudian perlu disatukan supaya bisa dianalisis di satu tempat yang terpusat seperti itu. Oke, nah ini recapnya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Nah, apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Jadi yang pertama, kita akan belajar sesuai dengan judul materinya ya, yaitu data transformation, tentang mentransformasi data. Lalu yang kedua, kita akan belajar juga tentang metode dan teknik yang perlu dilakukan ketika melakukan data transformasi. Ada apa aja, nanti kita akan pelajari semuanya. Lalu kita juga akan belajar tentang tools atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan data transformasi. Kayak gitu ya. Saat ini sebenarnya data transformasi itu bisa kita lakukan secara manual di laptop atau device kita masing-masing, atau bisa juga menggunakan tools ya. Terutama kalau skala datanya ini udah di skala korporasi yang besar kayak gitu, biasanya kita menggunakan tools supaya lebih mudah dikelola kayak gitu. Lalu kita juga akan belajar tentang tren apa saja sih yang terjadi pada area data transformasi ini. Ada tren dan juga mungkin ada inovasi yang terus berjalan sampai sekarang di bidang data transformasi ini. Nanti kita akan lihat dan kita akan pelajari semuanya. Lalu terakhir kita akan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, jadi kita akan belajar tentang 5 hal ini ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu data transformation. Ya. Nah, jadi apa sih data transformation itu? Data transformation intinya adalah proses mengkonversi data dari satu format atau struktur ke format atau struktur lain. Ya. Jadi dari format yang awal menjadi format yang lebih baru. Tujuannya apa? Agar format data ini lebih sesuai untuk dilakukan analisis, integrasi data, atau visualisasi dan monitoring. Kayak gitu. Karena format awal data mentah itu biasanya cukup berantakan dan kompleks kayak gitu. Jadi Kak, biasanya emang perlu pemrosesan dulu supaya datanya dari data mentah ini bisa kita pakai langsung dianalisis, diintegrasi data, atau membuat visualisasi dan monitoring untuk melihat performa perusahaan. Kayak gitu. Nah, data transformation sendiri merupakan komponen penting pada data manajemen dan analytics ya. Jadi ketika pengolahan data ataupun analisis data, itu data transformasi salah satu tahap yang penting dan esensial ketika melakukan pengelolaan dan analisis data ini. Karena data transformasi ini dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk mengekstrak insight atau wawasan berharga dari data yang kita punya dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ya. Jadi gimana caranya data mentah yang kita punya ini supaya bisa kita konsumsi sehingga
membantu kita untuk membantu melakukan proses pengambilan keputusan. Kayak gitu. Oke. Nah, gambarannya untuk transformasi data itu seperti gambar yang ada di kiri ya. Pada dasarnya data mentah itu kan ada beberapa tipe ya. Ada data yang emang udah terstruktur, datanya udah terstruktur kayak tabel gitu misalkan. Ada kolom-kolomnya, ada baris datanya kayak gitu. Tapi kebanyakan data itu bentuknya nggak terstruktur atau unstructured data kayak gitu. Di sini contohnya 80% data itu bentuknya nggak terstruktur. Jadi berbeda dengan struktur tabel atau struktur data yang biasanya langsung bisa kita olah kayak gitu. Nah, karena dari bentuk datanya sendiri udah beda-beda ya, ada yang terstruktur dan ada yang enggak. Jadi kita perlu melakukan suatu proses supaya data yang bentuk dan tipenya beda-beda ini bisa kita olah barengan secara bersamaan kayak gitu. Dan selain tipe datanya atau bentuk datanya sendiri berbeda-beda, sumber datanya sendiri juga bermacam-macam. Gitu. Jadi ada cukup banyak tantangan atau challenge ketika kita ingin mengumpulkan data supaya bisa dianalisis itu. Dari segi struktur datanya, dari segi sumber datanya ada di mana, kayak gitu, dari yang sumber bermacam-macam dan bentuk data yang bermacam-macam itu, gimana caranya kita transformasikan supaya datanya bisa menjadi lebih rapih, lebih lebih bersih, dan bisa langsung dimasukkan ke sistem database kita kayak gitu. Atau mungkin kalau nggak di sistem database bisa dimasukkan ke sistem yang lainnya, misalkan ke spreadsheet atau Excel, atau mungkin ke sistem klien kayak gitu. Ya, jadi intinya adalah mengolah data supaya bisa digunakan atau dimasukkan ke dalam sistem yang akan menyimpan data tersebut. Seperti itu. Itu yang disebut dengan transform atau transformasi data. Oke. Nah, jadi proses data transformasi ini masuk ke dalam tahap yang mana sih di alur kerja dan skill data analis? Nah, ada dua tahap yang menggunakan data transformation ini. Jadi ada pada tahap data collection dan juga ada pada tahap data preparation. Ya. Pada tahap data collection, data transformation ini dilakukan oleh data engineer. Ya. Yang pertama, data transformasi ini akan dilakukan oleh data engineer, di mana data engineer ini memproses data-data mentah dari berbagai sumber tadi, lalu setelah itu data analis juga akan melakukan data transformasi ini saat mengambil data dari berbagai tabel atau dari berbagai database gitu. Karena biasanya data ini disimpan di tabel yang berbeda-beda dan juga di database yang bermacam-macam juga. Ya. Soalnya seringkali perusahaan itu bisa memiliki lebih dari satu database gitu. Nah, kalau database-nya ada banyak, ya kita juga perlu melakukan data transformasi untuk mengambil data dari berbagai tabel dan berbagai database itu supaya bisa bentuknya seragam dan bisa kita olah secara terpusat. Kayak gitu. Nah, itu untuk bagian data collection. Untuk tahap data preparation, ini data transformation juga tetap dilakukan jika masih perlu menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Misalkan kita menggunakan data dari internal database perusahaan dan juga kita ingin menggabungkan data dari eksternal kayak gitu. Misalkan dari hasil survei atau hasil dari suatu lembaga third party gitu ya, misalkan dari BPS atau mungkin dari tools lainnya yang menyediakan data. Nah, itu kan datanya terpisah dari database internal kita ya. Nah, itu juga biasanya masih perlu ditransformasi, disatukan, supaya datanya bisa terpusat dan bisa kita olah untuk analisis di tahap selanjutnya. Kayak gitu. Oke, itu data transformasi pada alur kerja dan skill kita. Nah, ini selanjutnya adalah contoh gambaran gimana proses data transformasi itu berjalan. Ya. Jadi pada tahap yang paling awal itu adalah kita melakukan ekstrak. Ya. Jadi seluruh proses ini adalah yang disebut dengan ETL atau ETL, gitu. Singkatan dari ekstrak, transform, dan load proses. Ya. Jadi tahap pertama adalah ekstrak.
kita mengekstraksi data dari berbagai sumber. Dari kalau ini adalah misalkan perusahaan digital startup kayak gitu ya, yang memiliki aplikasi e-commerce misalkan. Nah, berarti kita akan mengekstrak data dari berbagai bagian layanan pada e-commerce tersebut. Misalkan dari halaman usernya ini usernya siapa, emailnya apa, terus dia melakukan apa di halaman di aplikasi kita, apakah dia melakukan transaksi pembelian atau cuman menambahkan produk ke keranjang atau melakukan pembayaran atau mungkin dia jualan produk dan lain sebagainya. Itu kan ada banyak bagian kayak gitu ya. Nah, itu harus kita ambil semua data dari semua bagian tersebut dan termasuk juga kalau kita ingin memasukkan data dari eksternal gitu. Misalkan suatu pelanggan itu masuk ke aplikasi kita melalui iklan di platform lain kayak gitu. Nah, itu biasanya ada data yang sumbernya dari eksternal yang perlu kita ambil kayak gitu. Jadi mengekstrak data dari berbagai sumber itu adalah tahap pertama. Lalu tahap kedua adalah transform atau transformasi. Nah, di tahap transform ini, data yang udah diambil, diekstrak dari berbagai macam sumber tadi, kita olah semuanya jadi satu, kita bersihkan datanya, terus kita olah supaya formatnya itu bisa seragam semuanya. Karena kalau sumber data ini dari bermacam-macam sumber kan biasanya mereka memiliki format yang berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya formatnya jadi lebih seragam, lalu setelah itu datanya kita gabungkan ya, yang sebelumnya datanya terpisah-pisah digabungkan dulu menjadi satu, lalu setelah itu baru diarahkan data ini mau dimasukkan kemana. Nah, setelah itu datanya dikirim ke data warehouse, di mana data warehouse itu kayak tempat gudang data gitu ya, penyimpanan datanya. Nah, jadi data yang udah ditransformasi tadi dikirim ke gudang data kita, lalu di situ kita melakukan proses penyimpanan atau load. Jadi datanya di-load ke gudang data kita masing-masing, termasuk kayak arahnya gitu. Datanya disimpan di tabel yang mana, di database yang mana, bentuknya apa, formatnya kayak gimana, kayak gitu. Itu dilakukan semua di proses terakhir yang namanya load kayak gitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan proses ETL, extract, transform, dan load. Nah, ini adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus ya, secara continuous oleh tim data, terutama dari bagian data engineer. Karena ini termasuk proses awal yang sangat esensial dan menjadi salah satu proses kunci yang penting. Karena ya semua data hanya bisa kita olah, terutama data internal ya, dari proses ETL ini kayak gitu. Jadi kalau proses ETL ini ada kesalahan atau ada kegagalan, ya kita nggak bisa dapat data yang perlu kita olah itu kayak gitu. Jadi makanya ini penting banget untuk melakukan proses ETL ini dan memastikan bahwa prosesnya itu berjalan dengan lancar. Nah, mungkin keseluruhan proses ETL ini kalau dilihat sekilas mungkin terlihat kompleks kayak gitu ya. Nah, tapi proses ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini. Jadi ini adalah contoh data mentah dalam format JSON yang perlu dilakukan data transformation. Ya. Jadi untuk beberapa tipe data itu ketika datanya diambil bentuknya itu seperti ini. Kayak teks panjang banget kayak gini dengan ada tanda kurung kurawal, ada kurung siku, ada kurawal lagi, ada petiknya, tanda titik dua, dan lain-lain. Bentuk data pada umumnya ketika data mentah banget dari aplikasi atau dari website itu bentuknya akan seperti ini ya. Karena format data seperti ini itu yang paling cepat untuk diekstrak atau paling cepat untuk diambil dan paling mudah untuk dikirimkan ke berbagai platform kayak gitu. Jadi termasuk tipe data yang universal yang sering dipakai. Nah, format data ini namanya JSON. Karena format JSON ini bentuknya sangat kompleks kayak gini ya. Jadi data berbentuk JSON ini nggak bisa langsung dimasukkan ke dalam
database gitu, terutama database yang tipenya RDBMS ya, atau Relational Database Management System. Dimana kalau database itu kan nyimpannya pada umumnya dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Tabel ada kolom ABC, terus ada baris baris datanya. Nah, kayak gitu kan berarti kita nyimpannya seperti dalam bentuk baris dan kolom. Sedangkan di sini datanya bentuknya itu berantakan gitu ya dibandingkan data dalam bentuk tabel. Makanya itu penting untuk kita melakukan proses ETL supaya data yang bentuknya masih berantakan seperti ini bisa dimasukkan ke dalam database dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang lebih mudah digunakan, lebih mudah diolah, dan lebih mudah dipahami. Kayak gitu. Ya, jadi itu tadi kenapa salah satu alasan perlu melakukan proses ETL. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan membahas tentang objektif dari melakukan data transformation atau transformasi data. Nah, ada beberapa tujuan spesifik dari data transformasi yang emang perlu dicapai kayak gitu. Nah, pertama adalah transformasi data ini akan mengatasi data noise, yaitu data yang mengandung kesalahan atau bias kayak gitu ya, inkonsistensi, outlier, atau bahkan data yang duplikat. Jadi misalkan data yang harusnya satu malah kekirim 2 kali kayak gitu. Di mana data-data noise kayak gini itu akan sangat mengganggu proses analisis selanjutnya. Ya. Nah, eh, mengatasi data noise ini mungkin sebelumnya udah kita bahas ya di misalkan di data reduction kayak gitu. Karena memang proses data reduction atau data cleaning sendiri itu juga termasuk pada salah satu tahap untuk melakukan transformasi data ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya di bagian transform ini banyak yang kita lakukan mulai dari membersihkan data, mengurangi data yang kotor, bahkan mungkin melakukan attribute selection kayak gitu. Itu dilakukan semua di bagian transform ini. Jadi beberapa objektif atau tujuannya bisa jadi akan mirip dengan data cleaning, data reduction, dan lain-lain. Kayak gitu. Lalu tujuan yang kedua adalah melakukan kompresi data, yaitu mengurangi ukuran data dengan menghilangkan atau menggabungkan informasi yang tidak penting atau berlebihan. Kayak gitu. Jadi informasi-informasi yang berlebihan dihapus dari data, yang terutama informasi yang mungkin nggak esensial kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah melakukan pemilihan fitur atau feature selection, yaitu memilih subset fitur atau subset atribut yang paling informatif dan relevan untuk tujuan analisis tertentu. Ya. Lalu yang terakhir adalah diskritisasi data atau data discretization, yaitu mengubah nilai numerik data menjadi nilai kategorikal dengan cara membagi rentang nilai menjadi beberapa interval atau bin gitu atau kelompok data gitu. Jadi intinya nilai yang numerik tadi dikelompok-kelompokkan menjadi interval-interval tertentu kayak gitu. Nah, kenapa sih transformasi data ini dapat mencapai tujuan seperti mengatasi data noise, kompresi data, pemilihan fitur, dan diskritisasi data. Ya. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Kenapa data transformation ini dapat mencapai tujuan-tujuan kayak gini. Yang pertama adalah mengatasi data noise. Jadi data transformation ini dapat mengatasi data noise dengan menggunakan teknik-teknik seperti data cleansing ya, yang udah kita pelajari sebelumnya, dan juga data smoothing, data integration yang dapat memperbaiki, menghapus, dan juga menggabungkan data yang bermasalah. Kayak gitu. Karena tujuannya emang supaya data yang awalnya itu kotor, berantakan, dan lain-lain menjadi data yang bersih, bisa digunakan, formatnya sesuai, dan bisa disimpan pada database dengan lancar. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah kompresi data. Nah, jadi data transformation ini dapat melakukan kompresi data
dengan menggunakan teknik-teknik seperti misalkan aggregation, summarization, atau encoding yang dapat menyederhanakan atau merepresentasikan data dengan cara yang lebih efisien gitu. Karena kalau data mentah dan dibiarin itu biasanya kan datanya secara volume akan gede banget dan secara ukuran akan besar banget gitu ya. Nah, jadi biasanya dilakukan beberapa proses supaya datanya itu lebih efisien bentuknya. Lalu yang ketiga adalah feature selection. Nah, jadi data transformasi juga dapat melakukan feature selection dengan menggunakan teknik-teknik seperti misalkan filter methods, wrapper methods, atau embedded methods, ya, yang dapat mengevaluasi atau membandingkan fitur-fitur berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi filter methods, wrapper, dan embedded ini udah kita pelajari sebelumnya di bagian data reduction juga ya, kayak gitu. Oke, lalu yang terakhir adalah discretization atau data discretization, yaitu proses untuk mengubah nilai numerik menjadi kategorikal. Nah, data transformation ini dapat melakukan diskritisasi data dengan menggunakan teknik-teknik seperti misalkan equal width binning, equal frequency binning, atau entropy based binning, ya, yang dapat menentukan batas-batas interval atau bin berdasarkan kriteria tertentu. Oke. Nah, untuk diskretisasi data atau data discretization nanti juga akan kita pelajari habis ini ya, tentang apa itu, gimana detailnya, dan metodenya ada apa aja. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang metode untuk melakukan data transformation. Jadi di sini akan kita bahas beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk melakukan data transformation. Tergantung jenis, sebenarnya teknik-teknik yang bisa dilakukan ini tergantung jenis, sumber data, dan juga tujuannya kita ingin melakukan apa. Kayak gitu. Ya, yang pertama adalah data cleansing atau data cleaning. Jadi teknik ini bertujuan untuk memperbaiki, menghapus, atau mengganti data yang tidak valid, tidak lengkap, atau tidak konsisten, ataupun tidak relevan. Kayak gitu. Jadi intinya data yang kotor gitulah. Nah, contoh data cleansing ini adalah menghapus duplikasi, lalu mengisi nilai yang hilang atau kosong, dan juga memperbaiki kesalahan ejaan misalkan, terutama untuk data teks. Gitu. Karena kalau kita mengumpulkan banyak data teks, biasanya di situ akan ada banyak data inputan yang masuk, terutama kalau bentuknya free text gitu ya, yang pengguna harus mengetik dulu gitu. Nah, itu biasanya akan sangat banyak kesalahan ejaan atau mungkin kelebihan kata atau typo kayak gitu-gitu ya. Pasti ada banyak tipe kesalahan kayak gitu. Nah, itu juga dibersihkan pada tahap data cleansing. Lalu yang kedua adalah data smoothing, ya, di mana teknik ini bertujuan untuk mengurangi noise atau varians dalam data menggunakan metode statistik atau matematik. Ya. Jadi menggunakan metode-metode statistik atau matematik yang tujuannya untuk mengurangi noise. Di mana noise tadi udah kita bahas ya. Noise adalah data yang nggak benar, yang bias, dan lain-lain. Contoh menggunakan data smoothing ini adalah metode yang namanya moving average atau exponential smoothing ataupun regression gitu. Jadi kalau moving average itu kita akan menghitung rata-rata data, misalkan di bulan ini, bulan Agustus ya. Kita akan menghitung rata-rata data penjualan di 3 bulan terakhir gitu. Jadi kalau Agustus, maka kita akan menghitung bulan Agustus, Juli, dan Juni gitu. Nanti ketika bulan September, kita juga akan menghitung lagi rata-rata penjualan pada 3 bulan terakhir. Jadi di bulan September, Agustus, dan Juli, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi rata-ratanya itu bergerak sesuai dengan bulan saat itu di bulan apa, dan kita hitung 3 bulan terakhir, atau 4 bulan terakhir, atau berapa bulan terakhir. Gitu.
Makanya namanya moving average atau rata-rata yang bergerak. Lalu juga ada exponential smoothing, di mana kalau data-data yang bentuknya eksponensial itu biasanya kan eh, agak naik turun gitu ya. Cuman secara overall bentuknya itu eksponensial. Jadi naiknya secara eksponensial kayak bentuk data kuadrat gitu kan, peningkatannya eksponensial ya. Nah, supaya datanya itu lebih smooth, biasanya menggunakan exponential smoothing ini supaya yang naik turun tadi itu bisa dinormalisasi menjadi garis yang lebih halus kayak gitu. Atau juga terakhir regression. Ya. Regression sendiri nanti akan kita pelajari di beberapa materi ke depan ya. Oke. Nah, lalu setelah itu ada data integration ya. Data integration yaitu teknik yang bertujuan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber atau sistem yang berbeda menjadi satu tampilan yang konsisten dan seragam. Ya. Jadi yang sumbernya dari macam-macam, gimana caranya kita gabungkan, kita integrasikan ke satu sistem yang menggabungkan semuanya gitu. Jadi contoh untuk data integration ini adalah kalau kita melakukan join ya di SQL, nanti kita akan belajar juga untuk join di SQL, union ataupun merge gitu. Ya. Untuk sekarang mungkin teman-teman hanya perlu tahu dulu ya namanya atau istilahnya join, union, dan merge. Nanti akan kita pelajari lebih detail di materi-materi selanjutnya. Oke, lalu yang terakhir adalah data aggregation, yaitu teknik yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa nilai data menjadi satu nilai yang mewakili keseluruhan atau sebagian dari data tersebut. Ya. Jadi intinya gimana caranya kita membuat representasi dari data-data yang tersedia. Contoh dari data aggregation ini adalah misalkan menghitung rata-rata atau menghitung median, modus, menghitung jumlah, standar deviasi dari sekelompok nilai dan lain-lain kayak gitu. Intinya kita mencari nilai representatif gitu terhadap sekumpulan data yang ada. Ini adalah contoh beberapa metode data transformasi ya. Nah, setelah ini kita akan bahas beberapa metodenya. Yang pertama kita akan bahas tentang data aggregation. Nih, jadi data aggregation ini adalah salah satu teknik pada data transformasi yang penting untuk kita lakukan ya. Karena data aggregation ini dapat membantu kita untuk mengurangi ukuran data dan menemukan pola atau tren dalam data dengan melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi atau yang lebih umum. Kayak gitu. Di mana sudut pandang yang lebih tinggi atau lebih umum ini biasa disebut dengan helikopter view. Ya. Jadi seperti pandangan helikopter gitu. Kalau helikopter kalau kita naik helikopter kan biasanya berarti kita ada di atas gitu ya. Lalu kalau melihat ke bawah itu akan kita melihat keseluruhan area tersebut gitu, bukan kayak setiap titik area kita liatin. Karena kita ada di atas ya kita melihat keseluruhan area itu kondisinya seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi bayangannya itu seperti helikopter view seperti itu. Oke. Nah, contoh aggregation di sini adalah misalkan kita memiliki data penjualan harian dari sebuah toko online selama 1 tahun. Ya. Nah, lalu data penjualan selama 1 tahun ini kita dapat melakukan agregasi dengan menghitung total penjualan, misalkan per bulan, per hari, atau per kategori produk, atau bahkan per wilayah geografis. Kayak gitu. Nah, jadi dengan melakukan agregasi tadi, kita dapat melihat gambaran besar atau gambaran umum dari kinerja toko online tersebut dan mengetahui pada bulan atau pada hari apa, atau mungkin pada kategori produk apa, atau bahkan pada wilayah geografis yang mana yang penjualannya itu paling menguntungkan atau paling banyak menarik pelanggan. Kayak gitu. Jadi gambaran umumnya kita tahu, oh ternyata produk yang paling laku adalah produk ini, produk A, dan paling banyak laku di
wilayah mana, pada bulan apa, pada hari apa, kayak gitu. Dan produk yang enggak laku adalah produk apa, dan misalkan sama sekali enggak terjual di mana, kayak gitu kita bisa tahu semua. Jadi kita bisa menentukan strategi yang tepat berdasarkan data agregasi yang kita lakukan, kayak gitu. Oke, itu adalah data aggregation. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu teknik untuk melakukan data transformation, yaitu yang namanya normalization. Nah, jadi normalization adalah teknik data transformation yang bertujuan untuk menyesuaikan rentang nilai data agar menjadi lebih seragam dan konsisten. Ya. Jadi kalau kita punya data, biasanya kan kita punya banyak kolom gitu ya. Nah, rentang nilai dari setiap kolom kan pasti berbeda-beda gitu. Misalkan kita punya kolom usia, kita punya kolom penghasilan, kita punya kolom jumlah transaksi misalkan. Nah, itu kan rentangnya beda-beda semua ya. Terutama misalkan kayak usia dengan jumlah transaksi bisa jadi beda jauh gitu. Jadi rentang nilainya sangat berbeda jauh. Nah, kayak gitu itu bisa kita handle dengan melakukan normalisasi, ya. Karena normalisasi ini dapat membantu mengurangi bias dan varians pada data agar memudahkan perbandingan antar fitur atau kolom gitu. Jadi tujuannya adalah supaya setiap fitur atau setiap kolom itu dapat dibandingkan satu sama lain dengan melakukan normalisasi ini. Karena kita udah menyesuaikan rentang nilai dari setiap kolomnya supaya rentang nilainya itu eh, lebih seragam dan konsisten kayak gitu. Nah, jadi kayak gambar di samping kiri ini, data yang rentang nilainya itu bermacam-macam, intinya akan kita seragamkan menjadi semuanya itu dalam satu rentang yang sama gitu. Jadi dalam satu rentang yang sama sehingga bisa kita bandingkan. Oke. Nah, kenapa sih melakukan normalisasi itu penting? Kenapa kita perlu membandingkan data pada setiap kolom yang berbeda-beda? Oke. Nah, normalization ini penting karena data yang memiliki rentang nilai yang berbeda-beda atau mungkin varians yang berbeda-beda gitu ya, dapat menyebabkan masalah dalam analisis data. Misalkan, yang pertama adalah data yang nilainya itu terlalu besar atau terlalu kecil, itu dapat mendominasi atau mengabaikan fitur lain yang memiliki nilai yang lebih moderat atau nilai yang ada di tengah-tengah gitu. Contohnya kalau kita punya data penghasilan gitu misalkan ya, pasti ada beberapa orang yang penghasilannya itu gede banget dan ada beberapa orang yang penghasilannya kecil banget kayak gitu. Nah, kalau kita mencari rata-ratanya, angka rata-rata ini akan jadi ketarik sama yang penghasilannya terlalu besar tadi. Karena kalau penghasilannya kecil itu kan ada nilai paling minimumnya ya, yaitu misalkan nol gitu. Ya, kalau nol berarti orangnya sama sekali nggak berpenghasilan gitu kan. Sedangkan kalau orang berpenghasilan itu kan nggak ada batas atas yang pasti gitu ya. Kayak penghasilan orang itu bisa ya udah berapa aja gitu. Misalkan kalau dia adalah orang terkaya di dunia kayak Elon Musk kayak gitu ya. Kan penghasilannya pasti jauh 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 lebih tinggi daripada orang-orang normal yang ada di tengah-tengah atau nilai moderat kayak gitu. Nah, jadi nilai yang sangat besar tadi akan mendominasi bahkan membuat fitur-fitur lainnya itu jadi terabaikan kayak gitu. Lalu yang kedua adalah data yang memiliki skala berbeda-beda ini akan menyulitkan pengukuran jarak atau kemiripan antara dua poin atau dua titik data kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu melakukan pengukuran jarak atau kemiripan? Jadi dalam contoh kasus misalkan kita ingin melakukan clustering gitu ya, kita ingin mengelompokkan pelanggan. Nah, clustering sendiri dilakukan dengan cara melihat kemiripan data antar setiap titik data kayak gitu. Jadi seberapa mirip sih titik data A dengan titik data B gitu. Kalau mereka
titik datanya ini mirip, dengan kata lain, jarak antara titik data A dan titik data B itu dekat, maka dia bisa dikatakan mirip, sehingga dia bisa dikatakan masuk ke dalam satu kelompok cluster, kayak gitu. Atau satu kelompok segmen yang sama, kayak gitu. Jadi kalau datanya itu skalanya berbeda-beda, misalkan ada satu data yang skalanya itu ratusan ribu, sedangkan ada data lain yang skalanya cuma 1 sampai 10, nah itu kan jauh banget ya skalanya. Jadi kalau digabungkan akan jadi bias gitu, pengukuran jarak atau kemiripan antar data poinnya, kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah data yang memiliki distribusi enggak normal atau selain data dengan distribusi normal atau enggak seragam, itu dapat menyebabkan kesalahan dalam asumsi statistik atau metode analisis. Ya. Karena setiap kali kita mengimplementasikan suatu metode statistik atau asumsi statistik, kebanyakan metode-metode statistik itu asumsi dasarnya adalah menggunakan data yang berdistribusi normal, gitu. Kayak misalkan hypothesis testing atau kita melakukan eh, perbandingan rata-rata, kayak gitu. Nah itu kebanyakan asumsinya itu menggunakan asumsi distribusi normal. Sehingga kalau ada beberapa data yang distribusinya nggak normal, itu ya berarti kita nggak bisa menerapkan metode-metode statistik yang menggunakan asumsi distribusi normal tadi, kayak hypothesis testing. Jadi kita harus ya menentukan mencari metode lainnya, kayak gitu. Sehingga ya itu akan membuat datanya, akan membuat prosesnya jadi lebih susah juga ya, kayak gitu. Jadi salah satu caranya adalah dilakukan normalisasi supaya datanya itu lebih mendekati distribusi normal, kayak gitu. Oke, nah lalu gimana sih contoh normalisasi data? Misalkan kayak gini. Di sini kita akan membahas, kita misalkan ya, kita mempunyai data tinggi, berat, dan usia sekelompok orang dengan rentang nilai yang bervariasi seperti ini. Misalkan tingginya ada yang tingginya 150, 180, 160, 70, dan seterusnya. Ada beratnya dan juga ada usianya. Ya, usianya 15 sampai 45. Nah, bentuk awalnya kan seperti ini. Jadi kalau tinggi itu rentang nilainya 150 sampai 180. Sedangkan kalau berat badan rentang nilainya itu 40 sampai 80. Kalau usia rentang nilainya 15 sampai 45. Di mana ini selisihnya jauh banget ya. Misalkan kayak usia sama tinggi badan itu selisihnya seratusan lebih gitu rentang nilainya. Nah, ini kan bikin kalau kita membandingkan antara usia dan tinggi jadi jauh banget kolomnya kayak gitu. Karena emang pada dasarnya rentang nilainya itu emang kayak gitu gitu. Nah, karena itu kita dapat melakukan normalisasi supaya kolom-kolom ini itu dapat dibandingkan secara lebih fair, secara lebih adil. Ya. Contoh cara normalisasinya adalah menggunakan metode min-max scaling. Nah, apa itu min-max scaling? Jadi min-max scaling adalah sebuah teknik untuk mengubah nilai data menjadi rentang nilai antara 0 dan 1. Ya. Jadi antara nilai 0 sampai 1 aja. Dengan cara menggunakan rumus kayak gini. Rumusnya adalah X-scale atau angka baru yang udah disesuaikan skalanya. Itu rumusnya menggunakan X-scale sama dengan nilai X-nya atau nilai datanya dikurangi nilai data minimum pada kolom tersebut. Ya, jadi ini normalisasinya dilakukan untuk setiap kolom. Jadi nilai data tersebut dikurangi nilai minimum pada kolom tersebut dibagi dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Jadi rentang nilainya berapa pada kolom tersebut aja gitu ya. Jadi scaling ini harus dilakukan setiap kolom masing-masing. Nah, jadi intinya membandingkan nilai tersebut dikurangi nilai minimum dibagi dengan rentang nilai pada kolom tersebut. Kayak gitu. Nah, hasilnya gimana?
Hasilnya akan kita bahas pada video part selanjutnya. Oke.